lagi Zi di sini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Semoga berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Dan ini untuk kalian-kalian yang sedang galau. Kenapa sih kamu sama dia gak bisa bersatu? Apa sih yang mesti dilakukan ya? Apa sih yang harus dirimu lakukan supaya kalian bisa bersatu? Oke, di sini Zi ada 3 PAL 1, PAL 2, PAL 3. Ya, untuk memilih, pejamkan mata, pastikan Anda dalam keadaan tenang, fokus ya, meskipun Anda sedang sama teman lagi ramai atau lagi banyak kerjaan sekalipun, usahakan untuk menenangkan diri, ambil waktu sejenak ya. Terus baru memilih salah satu dari 3 PAL ini. Gimana sih caranya supaya kalian tuh bisa bersatu? Apa sih yang harus Anda semua lakukan? Ya, dan apakah Anda harus menyatakan perasaan langsung atau mungkin ngajak kawin lari? Apakah memang itu yang harus dilakukan? Oke, ya pilih dari salah satu PAL ini. Yang pertama PALnya saya pakai koin Cina, ya, koin kuno yang ada lubang di tengahnya. Yang kedua saya pakai black rock atau batu hitam, dan yang ketiga saya pakai kristal amethyst. Oke, silakan memilih, Zi kasih waktu. Sudah memilih, terima kasih. Oke, jangan lupa follow Instagram Zi @moonlight_affirmation. Zi juga ada di TikTok Moonlight Affirmation. Subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga kalau mau personal reading ada nomor WhatsApp Zi dan ada juga line ID yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke PAL yang pertama dulu ya. Kenapa lagi? Bagaimana supaya kalian bisa bersatu? Oke. Ini sih keluarkan dulu ya yang PAL 2. Oke, kita masuk ke PAL 1 yang koin kuno. Tada, Zi sudah terangin. Oke, yang koin kuno dulu ya. Di sini Zi ada kartu anjing. Oh, supaya bisa bersatu. Ini untuk kalian yang kemungkinan masih belum deket ya kayaknya ya. Jadi ini bukan hanya soal kalian ini sudah deket, terus kemudian apakah kemudian terjadi sesuatu misalnya gak direstui atau apa gitu, enggak. Jadi ternyata di sini kebanyakan dari kalian itu malah belum bersatu, belum deket ya, masih cari jalan biar bisa PDKT. Caranya gimana? Ya caranya seperti ini. Caranya adalah dengan jadi teman dulu. Teman dekat ini definisinya banyak ya, jadi bisa jadi jalan dulu sebagai teman, kemudian TTM juga boleh ya, teman tapi mestrong ya. Dan baru habis berdekatan sebagai teman, baru diajak pacaran atau diajak tunangan atau diajak ke arah hubungan serius, atau mungkin kalau yang anti pacaran maunya nikah dulu, maunya langsung nikah ya juga baru diajak untuk serius gitu. Jadi di sini mulainya awalnya seperti itu, ikatannya kuat ya, jadi kayak itu kartu cincin kan, jadi seperti dilamar lah, kemudian aduh ini banget ya. Kayaknya stepnya ya, langkahnya mesti seperti itulah step-stepnya. Dan di sini ya menyatakan perasaan. Kamu wanita atau kamu pria tidak ada masalah ya, ngajak. Kalau wanita pasti kan mau kode-kode aja, jadi nggak seperti yang kayak maukah kamu menikah denganku, OMG kamu wanita loh ya, kan biasanya cowok yang ngelamar ya, di mana-mana lah sayang gitu. Nah, tapi di sini kartu hatinya ini menandakan bahwa emang nanti yang ceweknya ngode-ngode, yang cowoknya nanti melamar atau mengajukan keinginan untuk melangkah ke langkah yang lebih serius ya. Itu yang Zi baca. Cuman di sini ada kartu hati, jadi memang
ketika kamu mengajak jadian itu, mengajak tunangan itu, atau menyatakan pengen nikah itu semakin cinta dia. Yang mungkin yang tadinya masih temenan, masih kayak ya enggak atau enggak, iya enggak tahu gitu ya, malah jadi lengket kayak perangko. Lalu di sini ada kartu apa? Kartu fox, kartu rubah. Oh, what is this? Apa ini? Nah, jadi di sini terbaca Dizzy bahwa kalian itu harus banget main trik ya, main bohong-bohong sedikit gitu. Contohnya aja, aku tadi nggak sengaja lewat depan rumah kamu gitu, padahal emang sengaja lewat depan rumahnya. Itu nggak apa-apa sayang, white lie sedikit ya, main trik sedikit gitu. Atau contohnya nggak sengaja kirim chat, bilang aja nggak sengaja ke broadcast, padahal tuh sebenarnya emang sengaja dikirim ya kan, chat yang isinya ada hati-hatinya gitu. Biar atau nggak sengaja ngirim chat juga bisa ya, supaya membuka conversation atau membuka pembicaraan bisa. Jadi pintar-pintarnya kamu lah ya. Ya ampun, hebat tuh. Komunikasinya emang begitu, harus bermain trik ya. Di sini itu kartu komunikasi, kartu saling healingnya, kartu saling komunikasinya ya. Candaannya nantinya, maksudnya ini bukan candaan sih, tapi lebih kayak nanti biar bisa nyambung tuh caranya gimana. Ya caranya gitu saya. Ya cocok M. Kenapa? Karena di sini ada komunikasi yang super nyambung, tapi itu kayak diawali dengan trik-trik dulu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang Anda semua pikir dia seperti itu, ya udah, maksudnya ya mungkin ngikuti aja gitu. Enggak, di sini Anda harus bermain trik ya supaya jadi gitu. Ya, mungkin kesannya kayak yang bener aja Kazi, masa Kazi seorang pembaca tarot dan Kazi meminta kami untuk berbohong, itu kan nggak oke. Loh ya, kamu harus pikirkan lah ya, kalau misalnya berbohong untuk kebaikan, tapi bukan yang seperti kayak kamu punya cewek atau kamu punya cowok terus kemudian Anda bohong sama dia. Loh, sama sekali tidak seperti itu. Sih cuma mengajarkan, mendukung Anda untuk kalau Anda bermain trik. Contohnya aja ya seperti yang tadi saya katakan, mungkin telepon, mungkin bicara, bagaimana ya pokoknya supaya bisa menarik lah gitu. Oke, lalu di sini ada fragmented energy. Apa nih? Fragmented energy, terus stuck energy. Oke, jadi kamu dan dia, ini penggambaran situasinya ternyata dari energi yang Z dapet ini ya, kartu yang ketarik ini. Ternyata dari kalian ada yang ngerasa stuck. Mungkin bisa jadi kamu sudah ada yang punya, atau dia sudah ada yang punya. Ya, jadi seperti ada suatu hambatan yang cukup besar energinya di sini, dan kalian sepertinya ingin supaya bisa keluar dari situasi ini. Kalau misalnya mau untuk berjalan lebih cepat kalau gitu ya, supaya dirimu naksir dia, terus habis itu dia bisa menerima cinta kamu, kalian bisa jalan ya, kalian bisa bersatu dalam artian mungkin bisa nikah atau bisa ke hubungan yang lebih serius. Di sini yang diperlukan adalah coba aku buka kartu lainnya, professional assistance. Oke. Professional assistant ini sih bisa kayak ya itu tadi minta dibacain tarot reader ya, pembaca tarot. Mungkin bisa juga pergi ke teman-teman ya, keluarga yang mungkin sudah berumah tangga atau yang sudah pacaran lama dan langgeng, itu kamu boleh tanya-tanya. Jadi profesional itu nggak berarti ya harus pergi ke orang-orang yang dokter lah, psikiater, nggak seperti itu. Tapi lebih ke kayak tanya pada orang yang senior yang bisa membantumu di sini, karena
Sepertinya hubungan ini tadinya memang ini harus ada ikatan, cuman ini ada sebagian besar dari kalian yang sepertinya hubungan ini kayak gak bisa, sepertinya hubungan ini akan stuck, akan terhambat gitu. Atau memang sebenarnya dari awal sudah tahu kalau hubungan ini terhambat, tapi masih didorong ya, masih digas gitu. Akhirnya nanti ketika pun kalian sudah banyak komunikasi dan tadi senyum-senyum seperti itu ya, Zi juga bacain ya, lucu, cute gitu ya, udah bermain trik, komunikasinya udah kuat, stuck di sini. Kok nggak jadi bingung. Nanti yang ada banyak dari kalian yang jadinya ghosting ya. Ghosting dalam artian ya nanti bisa jadi dihubungi kok nggak ada jawabannya. Kenapa? Apa salahku? Apa salahnya? Dan segala macam. Jadi mempertanyakan hal ini dan hal itu. Sebabnya apa? Sebabnya yaitu tadi. Sebabnya memang dari awal sudah tahu ini nggak bisa, tetapi masih jalankan gitu. Nah, oke. So di sini ada planning in action. Jadi untuk kalian bisa bersatu dengan keadaan yang rumit ya, benar, karena sih memang lihat ada keadaan yang rumit gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan ya pasti adalah harus berencana. Jadi rencananya apa? Rencananya itu ya berdasarkan orang yang Anda tanya ini. Orang yang Anda tanya ini dia seharusnya tahu bagaimana caranya, bagaimana langkahnya supaya kalian bisa bersatu seperti itu. Dan di sini juga dilihat ini kalian kembali lagi ke trik ya. Jadi bagaimana caranya bermain trik, bagaimana caranya mencari strategi, menyusun strategi supaya bisa bersatu. Lagian stuck energy ini di atasnya ada pelangi kok. Jadi kalau saya lihat ada harapan, ya, ada harapan. Toh dia masih bisa duduk di atas truk ini, berarti masih ada harapan di situ. Dan ini hanya seperti kayak lagi berpikir kan. Di sinilah berpikir. Prosesnya adalah berpikir. Setelah berpikir beraksi. Jadi setelah merencanakan juga harus beraksi. Gak bisa cuman kayak diam dan gak berbuat apa-apa. Paling oke di sini selain daripada sampai ke sini ya harus berani untuk bertindak. Jadi nggak bisa cuman duduk, bukan duduk diam ya, pasti dirimu juga sudah ngerayu dia dan apa ya. Tapi nggak bisa cuman kayak ya udah kita jalani aja, kan banyak pasangan kayak gitu kan, ya udah kita jalani aja dulu ke depannya, kita kan nggak tahu ya jodoh nggak kemana. Oke, kayak gitu aja terus. Tapi banyak kan dari kalian yang setelah ngomong begitu lama-lama akhirnya malah jadi bingung sendiri lah. Kalau kayak gitu Kak Zi nih ke depannya mau dibawa kemana gitu. Masa ya kita cuman gini-gini aja. Ini bisa dibawa ke pernikahan nggak? Atau ini bisa dibawa kemana? Jadi ini mungkin diajak serius, tapi terus kemudian di sini ternyata nggak bisa gitu. And then di sini saya ada summer, tuh kan? Nah ini summer. Untuk kalian yang mau bisa bersatu, ada kemungkinan di bulan summer. Ya, summer atau musim panas itu jatuhnya dari bulan Juni ya, bulan Juni sampai bulan Agustus kurang lebih lah, Juni, Juli, Agustus kurang lebih sampai September lah ya. Jadi di situ mulai ada musim panas dan disitulah kurang lebih kalian bisa bersatu atau kalian bisa merencanakan untuk bersatu. Gitu. Oke, kira-kira ini waktu keluar di sini. Toh memang untuk union ya, untuk persatuan, untuk unionnya emang bisanya di periode yang tadi Z bilang itu. Tapi untuk bagaimana caranya supaya bersatu itu kayaknya perlu sekali suatu perencanaan yang matang. Jadi udah kayak kita lagi mau dagang atau bisnis, ini supaya kalian bersatu. Karena di sini ada sesuatu yang entah itu kalian misalnya punya pasangan masing-masing. Bagaimana caranya untuk bilang pada pasangan kalian bahwa aku mau berakhir nih, aku sudah punya yang lain gitu. Atau juga misalnya ini tidak ada restu dari orang tua. Yaitu bagaimana caranya supaya menyiasati supaya orang tua mau merestui. Jadi kayak banyak yaitu tadi banyak rintangan gitu. Nah, di sini ada winter. Cuman yang saya rasakan di winternya tuh lebih ke
ada masalah gitu. Nah, berarti nanti winter yang akan dimulai dari sekitar November sampai Januari, di situ yang terlihat di Z, Anda akan mengalami masalah gitu. Jadi bisa bersatu, terus kemudian bisa mengalami masalah. Nah, masalah ini kembali lagi karena memang di sini sudah ada. Akar permasalahannya bisa jadi agama, bisa jadi ras atau suku, bisa jadi karena yang tadi ada yang lain, bisa jadi juga perbedaan prinsip. Kalau perbedaan prinsip di sini Zing rasanya sih masih bisa lah dipersatukan, karena ada cinta kok di sini yang Zing lihat cukup kuat. Tapi kalau masalah prinsip ya di sini bisa jadi masalah kuat, cukup kuat. And then di sini ada protection. Oke. Apa ini kartu protection? Oke, jadinya kamu harus bisa melindungi pasangan kamu ya, karena nanti di sini dia akan mendapatkan serangan-serangan entah dari orang-orang yang gak setuju dengan kalian, yang merasa kalian itu tidak bakalan bisa jalan dengan baik, kemudian menyalahkan dia karena kekurangan dia, atau mungkin ada orang-orang yang akan membicarakan kalian atau membuat kalian menghadangi kalian, kemudian akan membuat dia sedih. Dan juga sama halnya dengan, karena protection ini seperti magic oracle di sini ya, itu harus didukung dengan kepercayaan sih. Sama halnya dengan bukan cuma melindunginya secara fisik, tapi juga melindunginya secara hati. Contohnya aja, udah kalian tuh udah punya masalah, jangan cemburuan. Karena cemburuan itu yang menghancurkan perlindungan magic kalian. Jadi perlindungan magicnya itu ya dibuat dengan cara kalian saling percaya, saling cinta. Disitulah ada harapan. Tapi kalau seandainya kalian terus dan terus menunggu, ya terus dan terus istilah kata bukan hanya, maksudnya tidak hanya cuman begitu-begitu aja loh, tapi kayaknya karena kalian ngelosin gitu ya, ngelosin dalam artian ini ya udah jalani aja yang tadi yang sih bilang ya udah jalani aja gitu. Nah itu nanti di jalan nanti pas ada masalah, karena memang kepercayaannya mungkin ada, tapi bisa jadi nanti ada masalah di yang itu. Jadi kayak ya udah jalani aja, ya udah nggak usah dipikirin orang lain bilang apa. Itu padahal itu nanti bisa menyakiti. Jadi orang lain bilang apa ya sudah, kasih support dong. Udah ya, udah. Berarti nggak usah didengerin. Kadang apalagi wanita ya, nggak usah didengerin orang lain bilang apa. Ya namanya orang sensitif ya, namanya kuping bisa mendengar ya. Ya udah, mungkin Anda harus membela karena harus ada protection di sini. Membela, bilang aja bahwa ya memang aku juga sayang sama dia, emang kenapa? Gitu, ya. Incubation. Terus ya itu. Kalau seandainya ini serangan-serangan ya, hambatan-hambatan yang datang itu udah datang dari kiri, kanan, ya atas, bawah, pokoknya banyak lah ya. Hambatan-hambatan itu perlu banget untuk kalian diem dulu, gak usah banyak expose ya. Expose artinya membicarakan keluar hubungan kalian, gak usah gitu. Cukup kalian aja dulu, karena di sini penting sekali untuk kalian bisa menahan kalian punya ego, kemudian menahan orang-orang supaya tidak istilah kata tidak menunjukkan, istilah kata bukan ya, nggak menunjukkan ke orang lain, bahkan maksudnya ini juga cenderung incubation tuh kayak sendiri dulu gitu ya. Udah, hubungan kalian boleh disembunyikan ya. Kalau saya lihat nanti kan kalian bisa jadian tuh, kalau saya lihat hubungan kalian boleh disembunyikan, tapi kan tujuannya di sini kan untuk melihat apakah kalian bisa bersatu, bagaimana caranya supaya kalian bersatu gitu loh. Boleh disembunyikan, tetapi kalian harus saling melindungi satu sama lain. Ada yang ngomongin, lu kenapa sih pacaran? Lu pasti pacaran kan? Jawab aja ya, transparan aja gitu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mengancam sehingga harus bilang tidak, ya tidak gitu. Jadi bagaimana caranya Anda dengan pasangan Anda itu, Anda dan pasangan Anda itu maksudnya melindungi, saling melindungi gitu loh ya. Itu
saling melindungi, sehingga ada passion. Jadi ada rasa cinta yang terus dan terus berkembang ya, karena di situ ada perasaan saling melindungi. Ya udah, yang penting tahu sama tahu aja dulu, karena memang harus harus banget melindungi pasangannya secara fisik maupun secara hati. Kemudian ada guidance ya kan tadi ada professional assistance juga kan. Guidance-nya ini ya bisa jadi dari yaitu tadi pembaca tarot, contohnya kalau dari Z mungkin kalian dibacakan tarot oleh orang lain, mungkin kalian mau dengar dari pendapat siapapun gitu, itu bisa aja gitu ya. Jadi nggak harus membaca tarot juga, tapi di sini emang perlu sekali. Kalian boleh menutupi hubungan kalian, tapi harus ada beberapa orang yang tahu hubungan di antara Anda, dan dia itu adalah kayak senior atau tetua atau sesepuh atau orang-orang yang bisa dimintai pendapat. Oke? Homecoming. Homecoming. Ini kalau terbaca di sini ya, kalian pada akhirnya untuk bersatu itu harus saling mengenal satu sama lain, keluarga satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya dia mengenal dirimu, tapi juga mengenal keluargamu. Terus pada akhirnya jadi kembali ke rumah kalau saya lihat. Jadi supaya kalian bisa bersatu harus kenal dengan keluarga. Ya, homecoming. Ya, respect tuh, harus dapat restu dari orang tua. Respect soalnya, ya. Di sini respectnya itu jelas ke orang tua, dan di situ juga, misalnya nih orang tua, iya loh, padahal Kazi kita cuma pacaran tapi tetap banget ya, meskipun kalian belum menikah ya, meskipun ranahnya masih pacaran, tapi respect di sini sangat penting sekali. Menghormati di sini hubungannya adalah dengan Anda. Karena saya lihat hubungan dia dengan orang tua atau keluarga dia cukup kuat, dan di situ ada sopan santun. Jadi ketika Anda datang mau mengenalkan diri, ya entah itu kalian wanita atau laki-laki tidak masalah, tapi harus bisa respect. Tunggu pada saat dia udah bilang, oh ya ayo kenalan sama orang tua saya, datang dan tunjukkan diri Anda, gitu. Ya, hambatannya akan datang, tapi kalau bisa respect, ini saya lihat soalnya ini hubungannya dengan orang tua dan keluarga kalau saya bilang. Ya, jadi kamu boleh menyembunyikan dari orang-orang yang mungkin Anda rasa nggak begitu penting, ya, tapi untuk orang tua atau keluarga sangat penting untuk tahu. Terus kemudian manifestation. Di sini penting juga untuk bisa sering ngomong kata-kata positif ya, contohnya aja kapan nikah, ya tahun depan lah gitu, padahal dia nggak tahu bagaimana. Oke, terus habis itu kapan punya pacar, ya ini kan aku sudah jadian gitu, padahal nggak tahu jadian nama siapa gitu. Ya akhirnya nanti kalian akan bersatu karena omongan ya, ucapan adalah doa gitu ya. Jadi manifestasinya bisa dari itu, bisa juga dengan ditulis di kertas. Contohnya ini seperti ini ditulis ya. Jadi ditulis di kertas, tulis apa ya, misalnya aku Zilin sudah menikah, sudah punya anak, aku Zilin punya pacar yang cakep, yang baik hati, yang spiritual gitu. Tulis, ini nggak perlu tulis waktunya. Ya, tulis aja gitu. Tulis selayaknya kamu memang sudah punya. Semoga jadi nyata, ya. Terus ada yang mungkin pasang foto-foto nikahan, pacaran, ya, foto-foto apa gitu di HP-nya jadiin background juga bisa. Oke, itu yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Yang mau lanjut ke PAL 2, monggo aja. Dan yang baru banget di channel Moonlight Affirmation, jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Z. Yang mau personal reading ada nomor WhatsApp Z dan line ID Z yang tertera di deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Follow Instagram Z lo ya, @moonlightaffirmation. Yuk kita lanjut ke PAL yang kedua. Oke, kita masuk ke PAL 2 yuk. Di sini yang pakai black rock ya. So, gimana sih supaya kalian bisa bersatu? Ya. Oke, aku di sini ada kartu teratai. Dan ada kartu beruang. Oke, dari dua kartu ini ya, love yang pasti ya. Jadi cinta itu bisa mengikat
Supaya kalian bisa bersatu, cintai dia, sayangi dia, dan ikat dia. Kata orang cinta bisa merubah segalanya. Kata orang ya emang orang yang bilang ya. Jadi di sini rasanya kalian itu memang ikatannya tuh harus dibangun. Jadi kayak teruslah cintai dia, terus kejar dia. Kalau dia belum ada rasa, terus kirimin dia chat, terus temuin dia, mungkin terus kasih dia kejutan-kejutan, baru dia bisa ngerasakan cinta di sini. Dan ketika dia mulai ngerasakan cinta, di situ mulai ada ikatan. Kayak aku nggak bisa kehilangan kamu, aku kepikiran kamu, saya di sini nggak bisa tidur atau nggak bisa apa. Jadi kayak mulai getaran-getaran itu mulai ada. Itu membangun sih kalau Zi bilang ya. Jadi awalnya dari yang benar-benar, kalau saya lihat dari di sini tuh yang benar-benar tidak ada gitu, perasaannya tidak ada. Dan kalau kalian sudah di proses ini, artinya kalau kalian sudah bersama dari awal yang saling mengejar, atau salah satu dari kalian mengejar, terus kemudian sekarang kalian sudah jadi, ya sudah di sini sudah ada di titik sudah mateng kalau saya bilang ya. Nah, tapi kalau yang belum, karena sih banyak membaca energi-energi yang belum, oke, dan yang belum, yang sama yang kayak ya kalau dibilang rasanya itu belum benar-benar ada, jadi dan baru tumbuh di sini ya. Di sini perlu banget, sorry ya, tapi mengejar. Ya ampun, harga diriku di mana Kak Azi? Ya sudah lah ya, namanya juga pejuang cinta kan, kalian harus berusaha. Apalagi kalian di sini nanyanya soal cinta, bisa nggak bersatu? Caranya piye toh gitu? Kejar kan, horse rider jelas banget, ngejar, usaha, ya. Hasil nggak akan membohongi usaha. Kalau kamu sudah usaha keras pasti ada hasilnya. Tapi di sini kayak benar-benar kayak buat dia jatuh cinta, buat dia mencintaimu, maka dia tidak akan bisa lepas darimu. Ciptakan peletmu sendiri tanpa harus minta pada dukun, ya. Bikin dia jatuh cinta padamu dan mantrain dirimu sendiri untuk mencintai dia gitu. Mantrainnya caranya ya dengan kayak ya maksudnya terus menanamkan pikiran pada dirimu sendiri bahwa aku cinta dia, dia cinta aku gitu. Jadinya kalian akan terikat. Ketika kalian sudah betul-betul terikat, di situ kalian sudah bersatu. Dan supaya kalian bisa melangkah ke komitmen atau sesuatu jenjang yang lebih serius lagi, yaitu nanti melalui ikatan ini ya, komitmen ini, ikatan di antara kalian dulu, baru masuk ke komitmen. Tapi di situ ikatan kalian itulah yang nanti akan membawa kalian untuk secara pelan-pelan berani berkomitmen, secara pelan-pelan berani untuk membuka diri ke arah yang lebih serius gitu. Lalu di sini Zi ada kartu kunci. Oh, locking, mengunci, ya. Jadi emang kebaca banget sih udah dari awal ya. Jadi kayak gini ya kalau Zi baca tarot ya. Kalau ini sih Oracle Lenormand. Tapi ya seperti ini. Jadi ini tuh kayak dari sini tuh udah kebaca. Jadi ini memang kartu kunci. Jadi ini memang mengunci cintanya, mengunci hatinya dia itu ya dengan itu, dengan sebuah ikatan. Ya. Oke, tapi bukan yang sih ngajarin kalian kalau sampai sorry ya, sampai nidurin atau apa, enggak sama sekali, enggak ke arah situ. Tapi adalah ke arah yang kayak buat dia betul-betul mencintaimu, menghargaimu, dan memaknai perasaan ini sebagai sesuatu yang kayak aku tidak bisa jauh darimu, kamu. Jadi yang kalau emang kalian jodoh ya pasti akan berjodoh juga gitu loh. Jadi kalau emang berjodoh ya pasti akan ada mendapat satu insting atau pikiran seperti kayak ya dialah jodohku, jadi aku yang nggak bisa kemana-mana lagi, terkunci sih ya. Tapi kalau memang yang belum ada instingnya sampai ke situ, masih mau jalani dulu, tapi supaya bisa bersatu emang harus dikunci dengan cinta tanpa ada embel-embel apapun. Karena sebagian dari kalian ada yang karena sudah dikunci oleh cinta bisa bersatu sampai ke jenjang yang lebih serius, karena ini ada kartu taman, bisa sampai wedding, bisa sampai sesuatu yang lebih serius, tunangan mungkin. Jadi bisa sampai ke arah-arah yang lebih jenjangnya lebih tinggi. Tetapi di sini Zi juga melihat beberapa energi dari kalian yang sorry ya, tapi sudah berpasangan terus kemudian cari selingkuhan. Jadi di sini cuma bagaimana caranya supaya dia bisa bersatu denganku, tetapi aku juga bisa bersatu dengannya. Jadi kalian mau poligami? Tidak ya, Zi tidak menyarankan. Kecuali kalian mau poligaminya sah, gitu. Ya mungkin karena si laki-laki juga mungkin sanggup ya, oke. Tapi kalau ini poligami yang tidak sah, yang membohongi pasanganmu, sangat tidak Zi sarankan.
gitu. Oke, so seperti itu ya. Di sini udah terbaca banget dari awal. So, sebelum kalian melangkah lebih jauh, pastikan dulu mengunci hati seseorang yang memang masih single, kamu juga masih single, dan kalian mau sama-sama bersama. Jangan mengunci hati orang yang dia single, kamunya sudah punya. Jadi kamu sedang, maaf ya, menjebloskan orang gitu. Orang ini Anda cintai ya, tapi kenapa Anda malah mau mengajak dia untuk berkomitmen dikala Anda sendiri tidak bisa berkomitmen gitu. Jadi PHP doang, kasihan loh hati orang ya. Apalagi kalau dia seorang wanita. Pria juga jangan sampai gitu. Ada yang wanita juga jangan tega sama pria, ada yang pria juga jangan tega sama wanita. Pokoknya wanita, pria, semua sama saja, jangan saling tega, jangan melukai perasaan orang. Oke, di sini ada the loving man. Jadi yang pria memang sepertinya akan romantis banget di sini. Kalian-kalian yang pria di sini, entah kalian yang nonton video ini ataupun adalah orang yang Anda pikirkan seorang pria, di sini memang akan jauh lebih romantis karena mengejar, dan cara dia mengejar kayaknya sudah dengan segala taktik dan memang sudah pinter banget cara ngejarnya. Bisa jadi yang udah tahu gimana cara menaklukkan hati, kemudian bagaimana caranya mungkin memberikan bunga atau memberikan hadiah-hadiah, mungkin memberikan perhatian, mungkin kirim chat-chat yang lucu, yang maksudnya kayak, ya aku sayang banget sama kamu, aku ingin bersama dengan kamu, atau kayak aku kenapa kemarin malam mikirin kamu, padahal belum tentu juga mikirin kamu gitu ya. Ya pokoknya bisa seperti itulah ya. Jadi sepertinya dia sudah tahu caranya. Tapi ini maksudnya itu tulus dari dalam hatinya dia. Memang betul si laki-laki ini. Laki-laki ya, kalau Anda laki-laki pun akan seperti itu. Jadi caranya memang mengejar, mendekati ya. Dan Anda sepertinya juga sudah tahu lah trik dan tipsnya bagaimana supaya bisa mendekati wanita. Lalu di sini ada new supportive collections. Ini juga kayaknya nih, kalau kamu bersama dengan si orang yang Anda pikirkan ini juga sepertinya mendapat dukungan-dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang terdekat gitu. Terus juga sepertinya saya lihat yang tadinya mungkin ini sepertinya nih bisa jadi nih orang baru yang Anda kejar, orang-orang belum kenal, belum tahu dia adalah pasanganmu gitu. Tapi setelah mengetahui, orang-orang pada, oh boleh banget sama dia aja, kenapa nggak dari dulu, dan bla 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 dan bla bla bla. Jadi kayak mendukung banget gitulah. Tetapi ada dari kalian yang kayak sudah punya pasangan, terus kanannya ada orang baru, terus ada yang mendukung kayak, udah sama dia aja, udah tinggalin aja bini lu, tinggalin aja laki lu, tinggalin aja pacar lu yang sekarang gitu. Wes enak hati, kan ada perasaannya si pacarmu juga yang sekarang. Jadi dipertimbangkan ya, ditimbang-timbang. Kita bicara soal hati, kita bicara soal perasaan ya. Kalau kamu cinta dengan dia, kamu juga harus mencintai pasanganmu. Kamu harus menghargai perasaan setiap orang. Meskipun nanti ya udah kasih kan pasanganku juga selingkuh ya, tapi bukan seperti itu juga caranya. Kalau kamu selingkuh terus kamu juga harus selingkuh gitu. Kamu diselingkuhi kemudian kamu juga harus selingkuh, nggak seperti itu caranya ya. Justru kalau emang kamu cinta dan ada dasarnya, pilihlah salah satu dari mereka, kecuali sekali lagi Anda berpoligami secara sah. Dan di sini ada happy success. Oh ini jelas banget ya. Bisa mengejar dan bisa banget untuk mendapatkan hatinya dia, bisa bersatu. Tapi kita bicara soal hal yang, soalnya ini ada kartu taman sih ya. Kayaknya memang bisa jenjang yang lebih serius, jenjang yang lebih tinggi, yang lebih lah ya. Kita bicara soal pernikahan, kita bicara soal tunangan gitu. Terus bahkan di sini ada mungkin yang misalnya ini LDR ya, misalnya ketemu online juga bisa LDR. Dia misalnya di mana lah, di negara mana, misalnya di Eropa kamu di Indonesia, atau misalnya di Amerika kamu di Indonesia, kemudian mungkin ada di negara lain, kemudian di negara lain, kota lain ke kota lain, itu juga bisa. Tapi ada travel di sini, cuman akan bertemu dan akan bersatu gitu. Ini yang Zi baca. Tapi mesti usaha. Kenapa? Karena membangun perasaan dari betul-betul nggak ada gitu. Sebenarnya betul-betul nggak ada. Jadi meskipun kalian ketemu online ya, misalnya kalian ketemu dari situs pacaran online, situs dating online di situ, jangan berpikir bahwa dia sudah ada rasa, loh ini nggak ada. Jadi mesti usaha dari kalian juga untuk bisa mendapatkan atau ngebungkus dia gitu. Ya usahanya betul-betul harus cukup keras di sini yang dibaca.
itu baru bisa. Jadi banyak dari kalian mungkin yang ngajak malam-malam video call, apalagi kan beda waktu ya, misalnya di Eropa jam berapa, di Indonesia jam berapa, tapi mungkin subuh-subuh dibela-belain video call atau bela-belain telepon atau bela-belain balas chat gitu supaya nyambung gitu. Ya kan, jodoh nggak kemana, betul, tapi usaha perlu dong, ya kan. And then di sini ada herbal kitchen, di sini ada alchemist. Ini sih untuk kalian aja ya. Ada beberapa trik-trik yang bisa dipakai untuk menggunakan. Ada yang pakai garam, jadi dijadiin mantra cinta gitu ya, love spell gitu. Itu hubungannya dengan energi alam, sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang namanya pelet atau apa. Tapi kita gunakan energi alam untuk bisa memuluskan jalan kalian. Itu aja sih sebenarnya. Cuman oke, Zi nggak rekomendasi di sini karena kalian Zi sendiri juga. Ada kan emang ada tarot trader dan juga jual garam atau apa, itu sebenarnya hanya menarik energi alam aja, tetapi kemudian semuanya ditentukan oleh yang kuasa gitu. Tapi kalau kalian mau boleh ya, tapi itu bukan untuk melet atau apa, tujuannya hanya untuk memperlancar aja gitu. Kalian bisa pakai itu. Kazi carinya di mana? Nanti kalau jodoh kalian akan ketemu, tapi kalau Zi sendiri Zi nggak menjual. Ini juga nggak pernah Zi baca sampai ada seperti ini. Biasanya interpretasi kartunya juga nggak ke situ, tapi entah kenapa ke situ. Ya monggo-monggo aja. Mungkin ini juga bisa untuk memperlancar hubungan kalian aja. Tapi Zi intinya di sini Zi hanya mau kalian yakin aja. Yakin pasti bisa ngarah ke kesuksesan gitu. Terus maskulin. Ini kartunya banyak dari situ ada loving man, ini ada masculine. Jadi kartunya ini memang lebih banyak hubungannya dengan cowok dan cowok ya. Dan energi maskulin yang cukup kuat. Jadi divine maskulinnya yang cukup kuat di sini. Apa artinya? Jadi supaya kalau mau bersatu memang betul-betul harus yang dari divine masculine-nya atau dari si laki-laki yang harus berusaha. Jadi kalau misalnya mau pakai ini pun yang pakai media garam atau mau pakai media bahan-bahan dari alam lainnya ya, misalnya untuk mantra, sebenarnya bukan mantra sih, tapi lebih ke kayak keyakinan aja gitu ya. Oke, nggak usah dilihat deh ini deh, jadi supaya nggak bingung, karena Zi juga nggak mau kalian jadi kayak oh ya udah kalau gitu Zi buatin atau apa gitu, nggak ya. Cuman di sini memang nanti mungkin kalau ada yang berjodoh akan ketemu lah sama itu, tapi ini prianya yang akan maju di sini ya, yang akan berkreasi, membuat gitu ya, berusaha di situ. Lalu di sini sih ada intention. Intention apa di sini? Ini di sini sepertinya ada usaha lah ya, ada usaha. Terus karena ini banyak banget yang dari kalian, aduh maaf kameranya goyang. Banyak banget dari kalian yang cintanya cinta banget. Terus bagaimana caranya ya supaya misalnya si istri udah ditinggalin sama suami, atau si suami udah ditinggalin sama istri, atau kayak ditinggal jauh, atau yang pergi, atau bagaimana ya ditinggal atau diselingkuhi atau apa. Ini ada kalian yang bagaimana supaya kalian bisa bersatu. Ada dari kalian yang bener-bener memang pakai mau cari kayak semacam ya pelet atau semacamnya. Zi sama sekali tidak menyarankan. Tapi kalau kalian punya keinginan, sertai dengan doa aja. Ya, sertai dengan doa, itu baru akan membawa kalian ke arah yang baik gitu. Kalau dia jodohmu nggak akan kemana, tapi kalau dia bukan jodohmu, maka yang kuasa pasti akan memisahkan. Ya, kalau dia bukan jodohmu, jadi jangan sekali lagi menggunakan media-media seperti pelet atau apapun. Tetapi kalau kayak gini ya, bahan-bahan alam itu memang kadang-kadang kita sebut dengan witchcraft ya, itu memang ada gitu. Tapi nggak seperti yang kayak kemudian harus puasa lah, harus apa, nggak ada seperti itu ya. Tetapi kalau memang ada pun carilah mereka yang bisa membantumu dari secara positif. Jadi nggak masalah kalau memang positif, nggak masalah gitu ya. Asalkan nggak mencelakai aja, nggak masalah. Nggak ada tumbal-tumbalnya, nggak masalah gitu ya. And then di sini ada air, imagination. Oke.
yakini ya dan imajinasikan. Jadi setiap kali ya justru juga nggak mau kalian kebanyakan pikiran sampai kayak jadi ada rada-rada gila atau gimana. Cuman yakini, imajinasikan bahwa Anda dengan dia itu sudah dekat, mungkin seperti kayak malam itu kayak bergandengan tangan gitu. Jadi kayak imajinasikan aja sebelum tidur gitu. Itu biar bisa masuk ke dalam alam bawah sadarmu. Subconscious mindmu akan bisa menarik dia dalam hidupmu gitu. Itu kayak itu kayak membangun sinyal yang bisa menarik dia dalam kehidupan kamu, dan bisa kayak semacam media telepati juga gitu. Initiation di sini. Oke, jadi kalau selain daripada membayangkan, tapi juga harus punya kekuatan keyakinan bahwa kamu yakin dia adalah milikmu atau dia sudah bersamamu sih. Jangan bilang milik lah. Kalau milik itu kayak kepunyaan, dia bukan benda. Dia manusia di sini. Oke, lalu di sini ada intensification. Nah, intensnya sih emang kuat sih di sini, karena di sini itu hubungannya dengan kejar mengejar ya, kejar mengejar. Sekali lagi, hati-hati yang kepengen banget pakai acara pelet-pelet itu nggak oke. Ya ingat ada karma yang berlaku, tetapi kalau memang ada yang positif ya, pakai keyakinanmu aja deh, itu udah cukup kok. Sebenarnya itu udah cukup. Yakin aja, yakini dan doa dan usaha kejar dia. Karena harus intens di sini, emang harus. Jadi baru bisa bersatu. Terus selain itu juga pikirkan kalau dirimu sudah punya pasangan, jangan maju. Ya jangan, tapi kalau memang dirimu masih single, dia masih single, udah gaspol aja, oke? Di sini ada Yule rebirth di sini, oke? Yule ya. Ini sih, coba saya buka kartu satu lagi. Oke, remembrance. Rebirth dan remembrance. Oke. Ada dari kalian yang memang punya karma masa lalu ya yang kuat, tapi nggak semua dari kalian. Karma masa lalu yang kuat yang membuat kalian tuh memang bisa ketemu lagi di kehidupan ini, yang karena terbawa, karena ini general reading sih nggak bisa gambarkan secara spesifik dari kalian, tetapi ini karma yang ketemu lagi, dan kebanyakan dari kalian memang sudah pernah menjalin asmara di kehidupan sebelumnya, kehidupan sebelum kehidupan ini ya, kalian sebut reinkarnasi, disebutnya kelahiran kembali atau rebirth di sini, itu teringat kembali gitu, teringat kembali, jadi remembrance, teringat kembali. Ya karena memang di situ sudah ada cinta yang sudah terbangun dulu, makanya di kehidupan ini pun pas kamu ngejar pun dia bisa tertarik gitu. Atau mungkin dia yang ngejar karena energi bisa kebalik-balik. Mungkin dia yang ngejar, kamu pun bisa tertarik. Karena apa? Karena itu ada karma yang berlaku di situ. Karena memang kalian dulu sudah kenal, sudah cinta, ya sudah cuman kayak refreshing aja, cuman kayak menyambung kembali aja gitu. Spring. Bagus-bagus banget kok kartu kalian tuh, bagus-bagus banget. Jadi sebenarnya emang nggak perlu pakai acara pelet atau apa ya, sebenarnya karena emang jodohnya udah kuat juga mah bisa aja gitu. So nggak usah kayak gimana. Tapi sekali lagi prosesnya emang perlu dirimu usaha gitu ya. Cuman ini spring kartunya, so it's so lovely. Ini cinta yang akan bersemi dan akan membawa kebahagiaan, bisa membawa rezeki juga gitu. Yang mungkin rezeki dari segi duit itu bisa loh ya, karena ada kartu spring juga di sini. Ada kartu kebahagiaan, ada Kazi ngerasanya dari segi ekonomi nanti akan jauh lebih baik di antara kalian. Terus ada fertility. Oh, fertility. Kalian kalau nikah bisa banget punya anak ya. Bisa banget punya anak. Mungkin kalian yang kayak, ya ampun Kazi, saya itu udah di atas 30, 40, 50 tahun gitu ya. Ya 50 ya masing-masing punya kondisi ya. Cuman ini fertility, pokoknya bisa menikah, bisa punya anak gitu ya. Dan hubungannya juga dengan gairah di atas tempat tidur. Maaf ini sensor tapi bagus gitu. Oke, itu yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram si @moonlight_affirmation, subscribe ke channel Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan untuk kalian yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp Z dan line ID Z yang tertera di deskripsi ya. Oke, kita langsung masuk ke PAL 3. Yuk. PAL 3 yang crystal amethyst. Oke. Bagaimana sih caranya supaya kalian bisa bersatu? Oke, di sini ada kartu Coffin, peti mati.
Kok sepertinya ada salah satu dari kalian yang sudah istilah kata hatiku udah dingin, udah nggak bisa menerima cintamu lagi. Maaf ya, aku udah nggak bisa sama kamu. Maaf ya, hati ini nggak bisa untukmu. Maaf, hati ini mungkin. Kebanyakan adalah si wanitanya, tapi sih nggak semua wanitanya juga, si pria juga bisa. Ini orang yang Anda pikirkan ini, dia itu seperti sudah, tapi ini energi bisa kebalik, bisa Anda, bisa orang yang Anda pikirkan, salah satu dari kalian aja sudah menutup hatinya karena pernah sakit di masa lalu, atau mungkin pernah dulu dekat denganmu tapi terus kemudian terjadi sesuatu. Atau mungkin bisa juga antara kalian berdua itu ada rasa dia tidak bisa cocok atau belum ada rasa ketertarikan, tapi pokoknya salah satu dari kalian sudah ada yang menutup hati. Menutup hati bisa juga bukan karena dirimu, tapi karena memang dia sendiri memang sudah ada trauma atau sudah ada masalah sendiri di seputar asmara ini. Terus kemudian ya sudah, dia menutup hatinya. Bisa jadi juga kayak semacam menghilang ya. Kalau misalnya chatting dia bisa aja nggak ngeblok sih, tapi cenderungnya kayak mungkin balesnya suka-suka dia, agak dingin mungkin ya, seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang apa ya istilahnya, kayak semacam jalannya di antara kalian berdua itu Oke, jadi jalannya itu bisa saya bilang sepertinya dia memang belum ada jodoh denganmu gitu. Ya, kalau saya lihat dari kartu salib, kartu karmanya juga sepertinya memang belum ada jodoh gitu. Tetapi kalau memang mau diusahakan ya kenapa enggak? Ini kan kita, ya ini kartu tarot ya. Ya oke, ini saya pakai Lenormand di sini. Tapi di sini memang kalau emang belum ada jodoh, ya kenapa, coba aja gitu, coba aja, nggak ada yang salah kok gitu. Apalagi kalau misalnya dia single, kamu single, loh apa salahnya kan? Nggak ada salahnya mencoba, nanti hasilnya dan prosesnya serahkan sama yang kuasa aja. Oh, di sini tuh ada kartu jangkar. Kayaknya sih memang antara dianya memang sudah nggak mau lagi ada orang lain dalam, atau ada orang baru dalam kehidupan dia karena mungkin sudah ada trauma cinta. Banyak yang kayak gitu yang dirasain nih. Jadi ini emang udah dalam banget, rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, rasa traumanya itu sudah cukup dalam sih ya. Jadi nggak bisa di gimanain juga ya kalau sih lihat ya. Kalau emang ini memang sih ada lihat banyak dari kalian yang memang sudah ada di sini, ada jodoh atau karmanya yang bermain di sini. Emang dia bukan jodohmu, makanya dia menutup hati. Tapi kalau memang dirimu betul-betul cinta, betul-betul suka sama dia, ini di sini diminta untuk lebih ke mengurungkan niatmu untuk mendekati dia. Aduh, kenapa terbaca seperti ini ya? Aduh, Zi juga maunya semangatin, cuman kamu kayaknya diminta untuk berhenti dulu. Mungkin berhenti dulu kali ya, nanti melihat ke depannya seperti apa. Tapi berhenti dulu untuk berusaha untuk mendapatkan hatinya, atau bagaimana supaya kalian bisa bersatu. Karena si dia bisa jadi ada orang lain juga, bisa jadi juga karena dia juga ngerasa nggak bisa cocok denganmu, atau banyak hal gitu. Tapi dia sepertinya emang, apalagi kalau dia sudah pergi darimu ya, mungkin kalian dulu pernah bersama terus kemudian dia sudah pergi. Di sini kartu bukunya ini kayak semacam, ya sudah, simpan aja perasaanmu dan tidak perlu kamu ungkapkan lagi ke dia. Itu sedih sih, kenapa harus terbaca kayak gitu di Zi. Cuman emang sih udah kebaca ya kan, Zi nggak bisa bilang apa-apa. Jadi hanya bisa bilang pada kalian bahwa oke, nggak apa-apa, Zi masih bisa baca kemungkinan ke depannya karena di sini masih ada tumpukan kartu lagi. Tapi di sini untuk 5 kartu ini sih sudah menggambarkan bahwa keadaannya seperti ini. Jadi untuk bersatu memang perlu penungguan kalau saya bilang ya. Kuncinya di sini adalah penungguan. Usaha pun rasanya masih belum akan begitu membantu ya. Teacher. Oke.
Teachernya di sini berarti kamu sama dia, mungkin kalian bisa dekat, mungkin kalian masih bisa saling komunikasi. Tapi komunikasi di antara kalian ini sudah seperti yang kayak dukung dia, arahkan dia ke arah yang baik. Kalau dirimu tahu, misalnya dirimu nih mengerti agama gitu ya, dan kalian agamanya sama, ya mungkin kamu ajarin dia di dalam agama tertentu yang memang kamu lebih tahu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kamu lebih menguasai, ya di situ kamu bisa mengarahkan dia. Tapi ya memang sampai di situ aja gitu ya, situasinya sampai di situ aja. Dan untuk lebih istilah kata lebih lanjutnya lagi ya, jalani dulu aja, kemudian arahkan dia, bantu dia, hanya di situ aja dulu, ngajarin dia. Jadi sementara kalau dilihat lebih ke kayak kedekatan yang fungsinya hanya untuk membantu, menyembuhkan ya, dan menemani seperti itu, tapi tidak dalam konteks asmara ya. Konteks kan namanya Ascended Masters. Iya sih, bener banget sih. Jadi kayak dari sini sepertinya memang dilihat hubungan kalian itu belum di konteks hubungan asmara. Jadi hanya kayak sebuah kedekatan yang justru ini sebenarnya didukung banget sama alam semesta. Jadi tidak dalam konteks asmara dulu, daripada dianya juga menutup hati ya, daripada kamu kayak emang nggak bisa. Kak Zi sering banget loh, nggak sering banget tapi lumayan lah ya, yang masuk ke Zi itu minta sama Zi untuk, Kak Zi apakah tidak bisa membuat dia jadi milikku, apakah tidak bisa membuat dia kembali padaku, apakah tidak bisa meminta dia datang padaku, bagaimana caranya? Kamu tidak bisa mengubah karakter orang, dan tidak bisa mengubah keputusan orang. Hanya kamu yang bisa berubah, menerima aja situasinya gitu. Nanti bagaimana kalau jodoh juga nggak kemana, bener nggak? Ya kan? Kalau karmanya masih ada juga pasti hubungan itu akan berlanjut, pasti seperti itu gitu. Ya, kalau membuat dia kembali pada mula, kalau emang dia sendiri nggak mau, gimana caranya? Ya, oke. Cuma ya udah di sini temani dia aja. Kalau ditemani mah dia mau ya. Karena dia juga memang bisa dibilang dia sebenarnya nyaman terhadap dirimu, tapi dia tidak bisa lebih lanjut lagi dari apa yang sekarang dia sudah rasakan. Dia hanya kayak ngerasa udah, oh jelas tuh true love tuh kan. Jadi true love di sini artinya cinta sejati, tapi cinta itu memang bentuknya bukan seperti cinta asmara yang kuat seperti itu, enggak seperti itu. Jadi lebih ke kayak ini cinta, ini asmara yang antara kamu dengan dia itu untuk perasaan masing-masing kayaknya saling suka ya, tapi tidak bisa jadi nyata. Mungkin kamu mau membuat itu jadi nyata, membuat hubungan cinta itu menjadi nyata, tapi dia nggak mau, dia sudah blok ya, dia sudah buat semacam tembok dan pagar, jadi nggak boleh gitu. Ya, mungkin hanya bisa sebagai teman, friends and colleague ya. Jadi teman, kemudian mitra kerja, mungkin kalian ketemu di tempat kerja ya, saya ada lihat. Mungkin antara guru dan murid, mungkin dia membantumu mungkin dia senior, dirimu junior gitu ya. Atau kebalikannya ya, energi bisa kebalik-balik, tapi seperti itu aja, saling mendukung ya, saling memberikan pendapat satu dengan yang lainnya. Malah cenderung kayak ngajarin aja gitu. Jadi satu orang ada yang jadi gurunya, satu orang yang jadi muridnya. Jadi satu orang ada yang diajarin, satu orang ada yang membantu. Tapi terus kemudian jadi lama-lama jadi simbiosis mutualisme, dalam artian ya jadi teman gitu ya. Tapi lebih ke kayak beneran dari sini teman yang salah satunya itu membantu yang lain. Salah satunya membantu yang lain, bukan yang seperti saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi kan ada yang kayak kalau teman kan biasanya kan saling membantu ya, saling menemani dalam suka dan duka, enggak sih ya. Ya lebih ke kayak ada yang berkorban di sini. Tapi memang karena cintanya itu ada, jadi kayak berkorban seperti pun rasanya ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa, bagus juga sih ya. You call them as
you call it as love ya, kamu sebut itu cinta, ya udah. Cinta itu nggak harus pacaran, gandengan tangan, berpelukan, ciuman atau apapun, nggak harus seperti itu. Nggak harus konteksnya relationship itu ya harus relationship love, tapi bisa juga relationship itu adalah pertemanan ya, relationship itu bisa juga kerja gitu, selama baik dengan dia dan dekat dengan dia ya sudah gitu. Tapi nggak FBB juga, FBB kan friends with benefit ya, nggak sih, nggak ada benefit apapun, cuman mungkin benefitnya itu lebih ke kayak ada perasaan nyaman ya, paling nggak aku bisa sama dia, ya sudah sampai di situ aja gitu. Tapi di sini sih juga ngerasain memang sudah ya belum bisa ya, belum ada jodohnya gitu. Jadi kalau memang mau bersatu ya tentu di sini dia sudah punya pasangan, kamu harus singkirkan pasangan itu. Gimana caranya supaya dia sama pasangan itu nggak bersama lagi? Yang berarti juga itu adalah melakukan sesuatu hal yang tidak manusiawi ya. Apalagi kalau misalnya dia sudah komitmen dengan pasangannya yang itu, ya dirimu salah banget gitu. Tapi ini clearance. Gak ada cara lain kecuali membersihkan segala macam arah rintangan. Contohnya kalau dia udah punya pasangan, contohnya kalau misalnya nggak dapat restu, ya kan? Tapi kan nggak mungkin kalau nggak dapat restu dari orang tuanya, apa yang mau kamu singkirkan, kan nggak mungkin, tau? Itu mah udah mentok ya, udah buntu, maaf ya. Emang dilihat seperti itu. Terus magicnya di sini sih karyanya lebih ke kayak perubahan-perubahan yang kamu bisa lakukan. Contohnya dengan kayak mendapatkan dia punya respon kayak gimana ya, supaya dia melihat kamu keren, pinter atau gimana ya, mengambil perhatian dia seperti itu ya. Sayangnya sih kalau dilihat memang hanya gitu aja caranya ya, dengan mengambil perhatian dari dia, mendapatkan perhatian dari dia, mungkin bisa mengubah situasi supaya dia bisa datang ke kamu gitu. Bisa, tapi kalau saya bilang sebenarnya dia tuh, kamu nggak perlu kayak gitu pun, sebenarnya dia juga ada rasa suka, tapi dia membatasi gitu ya, membatasi ya karena dia nggak bisa, dia rasa ini this is not right, ini nggak benar gitu loh. Tapi ini containment ya, ini si tungku ini tuh sampai mendidih seperti itu. Jadi sebenarnya usahamu tuh nggak sia-sia. Kalau selama ini dirimu sudah mencoba mendekati, kemudian mencoba bicara sama dia, kemudian banyak hal lah mungkin dengan memberikan dia, yaitu entah hadiah ataupun caramu untuk bicara dengan dia yang menunjukkan perasaanmu. Sebenarnya kamu nggak sendiri cinta, dia juga cinta, dia juga suka, tapi dia menutupi perasaannya, dia rasa nggak bisa. Jadi supaya hubungan ini atau supaya kalian bisa bersatu, ya satu-satunya jalan adalah ya menunggu gitu, karena dia nggak bisa. Ini kalau saya lihat bukan karena dia nggak bisa, bukan karena dia nggak mau, nggak suka sama kamu, nggak loh, keadaannya nggak bisa gitu. Kalau keadaannya nggak bisa, kamu bisa apa sayang? Terus di sini ada kartu secret. Oke, secret ini, ini mah benar-benar kayak saya tadi bilang nih, buku secret, ini secret lagi. Ini secret, ini kamu mesti rahasiakan. Oke? Jadi di sini jelas banget apa yang perlu kamu lakukan adalah merahasiakan perasaanmu, biarkan ini berlalu, biarkan ini berjalan seperti biasa, biarkan kamu tetap berteman dengan dia. Ya selanjutnya biar alam semesta nanti akan menonton jalanmu arahnya kemana. Apakah nanti bisa arah ke hubungan yang lebih serius? Apakah nanti bisa pada suatu hari kalian bisa bersama gitu. Jadi ada langkah-langkah, istilah kata apa ya? Jadi nanti adalah nanti petunjuk-petunjuk yang bisa kamu lihat gitu. Tapi yang pasti saat ini bayangannya, pikiranmu tentang dia tuh akan terus dan terus berjalan. Karena ya mungkin kalau saya bilang sih seperti kayak dalam perjalanan untuk memotong karma ya. Maksudnya menyelesaikan karma di antara kalian, bukan memotong, menyelesaikan karma di antara kalian gitu. Kalau saya bilang, tapi dalam perjalanan itu ya masih mengingat, ya itu masih true love sih, masih cinta gitu. Masih terus terbayang, kenapa sih nggak bisa, apa sih yang mesti aku lakukan supaya aku bisa sama dia, akan terus dan terus terpikir seperti itu. Cuman sayangnya karena mesti secret ya, karena mesti merahasiakan perasaanmu, karena mesti menahan, it will hurt you, itu akan menyakitkan banget. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu pun mungkin jadi nggak bisa kamu curhatin. Jadi sakit tuh kalau misalnya
Saya tahu sih banyak banget ya orang-orang, kenapa mereka mencari tarot reader, karena kalian bisa cerita sama kita sepuasnya, kita juga akan rahasiakan ya. Kita nggak kenal kamu ya, kalaupun kita kenal juga kita tetap akan rahasiakan, karena ini memang sudah janji kita sebagai seorang pembaca tarot. Kita membantu, kita mendengar kisahmu, kita membacakan prediksinya, tetapi kita juga menyimpan rahasiamu, kita teman curhatmu. Tapi dirimu nanti akan menemukan orang-orang yang kalian dekat, yang tadinya kalian ingin cerita, ini loh aku lagi dekat sama si ini loh aku cinta sama si ini, tapi tidak bisa ya. Jadi perasaanmu jadi kayak cinta sendiri, mikir sendiri, dan gak ada jalan sendiri gitu. Tetapi kalau saya lihat, memang kalau saya deket aja itu sudah cukup gitu ya. Di antara kalian mungkin memang kedengarannya lucu, cuman deket aja itu sudah cukup untuk kalian berdua, dan tidak usah terlampau jauh lagi. Kayak bukannya tidak usah ya, cuman memang nggak bisa gitu loh. Tapi itu sudah fulfillment, itu sudah kepenuhin lah keinginanmu untuk bersama dengan dia. Paling nggak meskipun kamu hanya ketemu sekedar bersapa atau cerita atau curhat atau apa dengan dia gitu, tapi sekedar aja. Dan itu pun ada batasannya ya, kalian tidak bisa bicara terlalu lama. Seperti kayak misalnya les gitu ya, ketemu sama gurunya gitu, udah ketemu habis itu pergi. Atau mungkin chat, cuman saya, apa kabar baik, iya tahu nggak tentang ini, oh iya tahu caranya kayak gimana, oh caranya begini, terus habis dijawab terus udah gitu, cuman begitu aja. Autumn, oh kenapa autumn? Jadi kayak dulu tuh ada teman saya nih ya, ini sini kamu lihat gitu ya kan, dia lagi video call sama saya, sini kamu lihat, kalau kamu mau tahu kenapa aku suka gloomy ya, suka merasa sedih gitu ya. Dia lagi di Eropa, dia orang Eropa sih, habis itu dia video call sama saya, dan itu dia tunjukin keluar kayak begini loh, kalau musim gugur di sini dingin banget. Jadi orang juga bisa ikutan gloomy, perasaan sedih gitu. Autumn ini di sini menggambarkan perasaan yang sedih. Jadi perasaan yang kayak angin bertiup kencang, jadi perasaan dingin, perasaan sedih. Tapi ya kadang kita memang harus menahan ego kita untuk hal yang baik gitu loh. Kalau kamu lepasin, kalau kamu gasin egomu, dan mungkin kayak, kenapa sih kamu gak bisa sama aku, yuk kita cari cara supaya bisa sama aku. Lah kalau orangnya gak mau, mana bisa dipaksa. Sebenarnya orangnya bukan gak mau, keadaannya juga gak bisa, dia juga gak bisa melawan keadaan itu. Jadi ya sabar-sabar aja, karena ada responsibility, ada tanggung jawab yang memang harus dipenuhi gitu. Jadi untuk kalian berdua ya mungkin kalian sampai di situ aja, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk kalian bersama-sama sekali, tidak ya. Tetap kalau memang bisa bersama akan bersama, kalau tidak bersama ya kedekatan kalian itu pun sudah jadi suatu, bisa deket pun itu juga sudah berkah gitu loh. Awakening di sini. Oke, so ada kebangunan spiritual juga. Jadi ketika dirimu akhirnya mungkin sakit hati ya, ini entah dirimu atau dirinya sakit hati di sini, mungkin akhirnya kamu juga bisa sadar ya, bukan spiritual tapi lebih ke kayak kebangunan kesadaran. Nah itu benar. Jadi kesadaran bahwa kayak oh ya udah akhirnya sudah bisa melepaskan. Ketika kita bisa melepaskan, mungkin kita malah justru bisa bersama dengan dia gitu. Karena kalau kita sudah melepas, kita tidak terikat, ya nanti mungkin alam semesta yang akan membantu menuntun jalan kita supaya bisa bersama dengan dia. Ya siapa tahu, who knows gitu ya. Yakini positif aja. Security. Oh ya, ini penting banget di sini ya. Kalau kamu inginnya terus bersama dengan dia, kemudian seperti kayak mengorbankan perasaanmu, kamu juga harus melindungi perasaanmu. Karena security di sini ini adalah tentang kamu menyelamatkan dirimu juga. Jadi supaya kamu bisa bersatu dengan dia, kamu harus pertama merasakan bahagia. Kamu boleh berkorban atau Anda boleh mencoba untuk terus menemani dia, ngajarin dia atau apapun, tapi tetap harus memperhatikan kebahagiaanmu juga, ketenanganmu juga gitu. Jangan sampai semua diberikan pada dia lalu kamu dapat apa gitu ya. Jadi untuk persatuan kalian caranya adalah lebih ke kayak berserah aja ya.
kembalikan lagi kepada yang kuasa. Kita manusia boleh berharap ya, selebihnya alam semesta nanti bisa menuntun kita. Oke, itu dari Z, semoga membantu, dan terima kasih yang sudah personal reading sama Z. Yang belum mau coba personal reading ya, bisa di nomor WhatsApp sama line ID yang tertera di deskripsi. Terus kalau mau tahu video-video terbaru dari Z, bisa nyalakan lonceng di bawah ini ya, dan subscribe ke channel Z. Jangan lupa komen dan like ya video ini. Kalau Anda rasa bermanfaat, share ke teman-temannya atau keluarganya yang juga lagi galau soal persatuan asmaranya. Z pamit dulu, follow Instagram Z @mulakaffirmation. Semoga kalian semua berbahagia selalu dan semoga asmara kalian lancar. Bye-bye.